Saya masuk 2007, lulus 2009. Kemudian saya masuk ke SMA, masuk kuliah. S1 saya di Universitas Pajajaran, S2 saya di ITB. Jadi jangan berkecil hati ya. Yang pesantren katanya jarang yang masuk perguruan tinggi negeri enggak. Buktinya banyak kok, lulusan dari PTN 3 yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Tepuk tangan dulu dong buat hal itu. Nah di sini saya mungkin perwakilan dari beasiswa alumni. Jadi beasiswa alumni itu mungkin yang kelas 9 udah pernah dengar kali ya. Udah pernah, dan udah ada yang dapat juga kelas 7, 8, dan 9. Jadi beasiswa alumni ini yang baru masuk harusnya patut berbangga sekali karena ternyata alumni dari PPI 3 ini tuh cukup kompak. Gitu kan, cukup kompak dan cukup menjaga relasinya. Kenapa penting? Gitu kan. Karena sebagai bentuk dari feedback alumni kepada sekolah yang pernah dia dulu sekolah ini, gitu kan, maksudnya tempat belajar mereka, itu seharusnya ada feedback, mau dari sisi networking, mau dari sisi support financial dan non financial, itu harusnya memang dirangkul sama kan pengembangan program dari beasiswa sebelumnya. Jadi beasiswa sebelumnya itu sudah ada penerima kurang lebih 22 orang yang terbagi 80% kelas 7, 10% kelas 8, dan 10% kelas 9. Nah, bentuknya apa? Beasiswa itu bentuknya itu khusus untuk SPP selama 1 tahun. Jadi lumayan kan ya, bisa meringankan beban. Biayanya juga ternyata cukup ketat nih, kan? Cukup ketat, dan alhamdulillah ternyata setelah hampir 6 bulan berjalan, beasiswa progresif itu beasiswa alumni itu ada pengembangannya. Kan biasanya yang dapat beasiswa yang ranking 1 terus kan ya? Ini mana yang ranking 1 nih? Dapat beasiswa nggak? Misalkan atau yang juara umum, atau misalkan yang paling tinggi ini nilainya dan sebagainya. Nah, beasiswa progresif ini unik. Jadi kita ini akan saya semua melihat progres dari sisi akademik yang misalkan semester 1-nya ranking 38 misalkan gitu kan. Terus semester 2-nya tiba-tiba ranking 13. Ternyata ada dari yang ranking 37 jadi ranking 12. Dan kita sangat-sangat mengapresiasi effortnya, usahanya untuk memperbaiki nilai dan capaian akademik tersebut. Jadi nggak cuma yang ranking 1, yang ranking dari tertinggi, ranking tertinggi dalam artian besar, kayaknya kita ranking 30 ke atas, bisa ranking masuk 15 besar, kita sangat apresiasi. Dan ternyata sekarang sudah ada kurang lebih 5 orang. Mungkin kita langsung dipanggil aja kali ya. Ini dari kelas 8 dan kelas 9. Yang pertama Adia Risnanda, kelas 8G, dari peringkat 38 menjadi peringkat 12. Tepuk tangan. Boleh ke depan. Kemudian yang kedua Bilkis Denisa Ramadhani, kelas 8F, peringkat 11 jadi peringkat 9. Kemudian ada Indah Tiara Citra, kelas 9F, dari peringkat 18 ke peringkat 11. Kemudian juga ada Nurul Firli dari kelas 8F, peringkat 10 jadi peringkat 7. Yang terakhir ada Safira Aulia Mungtaz, kelas 9H, dari peringkat 11-15 menjadi peringkat 11. Ini teman-teman kalian yang
paling unik nih dibanding yang lain buat saya itu mungkin Teh Adia Nanda ya, peringkat 38 menjadi peringkat ke-12. Kayaknya dengan ceritanya boleh kita boleh. Dengan ceritanya sebenarnya apa sih yang memotivasi pada akhirnya ya, yang memotivasi pada akhirnya bisa menjadi ranking 12 dari 38. Boleh cerita sedikit ya? Sakit hampir sebulan, terus waktu kuliah ada masalah buat depresi dan hampir setiap hari langsung karena ini dari sumber sakit kemudian melihat rankingnya cukup bawah gitu kan, terus berusaha juga mungkin karena selanjutnya di sebelah kanan ceritakan ya maksudnya proses belajarnya tentang sebenarnya apa sih yang memotivasi sampai pada akhirnya bisa mengubah posisi ranking jadi lebih pas kelas 7 turun dan keluar, yang keduanya berbaik lagi. Ini apa namanya salah satu contoh apresiasi dari sekolah untuk teman-teman yang sebenarnya bukan masalah rankingnya, bukan masalah saya peringkat berapa ya, saya pintar atau bodoh bukan, tapi lebih ke kita melihat prosesnya orang yang mau berubah. Dan kalau melihat itu katanya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum dia ingin merubah dirinya sendiri kan. Nah ternyata perubahan itu subjektif. Ini akan boleh dibantu ya biar nggak lihat peringkat, kita melihat prosesnya gitu kan. Teman-teman kalian di depan ini bukan karena peringkat yang mereka mendapatkan beasiswa bukan, tapi karena kita melihat dan menilai effortnya, usahanya, kemauannya untuk berubah. Jadi ternyata tidak ada yang tidak mungkin dari 38 jadi 12. Tidak ada yang tidak mungkin kalau misalkan memang kita yang awalnya dulu pemalu ngomong di depan bisa kok jadi public speaker. Bisa kok menjadi seseorang yang mungkin dulunya feels nothing, become something. Benar gak sih? Mungkin ada yang dalam dirinya, aku mah apa tuh? Pernah gak sih? Ya kan? Saya juga dulu waktu SMP sama kok. Kayaknya saya nggak bisa deh kuliah di luar negeri, nggak bakal deh terima di kuliah di luar negeri. Tapi ternyata SMA saya satu-satunya siswa yang terima di dua universitas di luar negeri, Jepang dan Turki. Nah, jadi ceritanya harus yang kayak gini-gini udah baru seru gitu ya. Dan jadi dulu waktu SMA kebetulan memang saya nggak mau kuliah di dalam negeri tujuannya awalnya nggak mau banget kuliah di dalam negeri gitu kan. Tapi visi itu saya bentuk dari SMP. Ini dari kanal yang ini. Dulu mungkin saya kenal sama Ustaz Jadi kajian kan ya. Beliau sekarang kan alhamdulillah udah dokter ya. Itu salah satu sosok yang menginspirasi saya juga. Oh, kamu kuliahnya di luar negeri dong gitu kan, kuliahnya komersil gitu kan, kuliahnya kemana gitu. Terus saya pikir, wah kalau saya komersil saya kayak lebih besar. Dan kayaknya saya nggak cocok gitu kan. Pada akhirnya SMA saya melihat banyak loh beasiswa ya. Ada beasiswa dalam negeri pun ada beasiswa luar negeri yang sebenarnya bisa kalian akses dan lihat dari sekarang. Nah,
waktu SMA kelas 2 saya udah lihat beasiswa. Ini saya cerita sedikit gak apa-apa? Biar jadi inspirasi. Kenapa progres itu penting, gitu kan? Ini kayak seperti ya. Jadi boleh balik gitu. Tepuk tangan dong sekali lagi ke penerima beasiswa progresif semester 2 sampai semester 1 tahun ajaran 2024-2025. Sekali lagi tepuk tangan dong. Nah, ini saya lanjutin ceritanya ya. Jadi waktu SMP memang saya diberikan insight lah dari Ustadz Adi kalau kuliahnya ke Mesir dong, gitu kan? Kuliahnya ke Yaman kemana gitu. Mungkin pada saat itu ya saya berpikirnya ya kayaknya saya lebih mau jadi ustadz gitu kan. Cuma kayaknya belum mau jadi ustadz gitu kan. Udahlah kamu sih kayaknya jadi ustadz gitu. Nah, SMA dari SMP ini saya udah mulai ketularan gitu. Saya mulai ketularan kalau saya harus punya global knowledge. Gaya banget ya waktu itu ya, global knowledge gitu kan. Dan kebetulan juga kakak saya kuliahnya di UPI. Nah, kebetulannya apa? Dia selalu bilang, wah nanti kuliah di negeri itu kayak gini. Oh bagus, seperti ini. Itu yang pada akhirnya, kok biasa aja kayaknya gitu kan. Saya pengennya kuliahnya keluar negeri biar keren. Awalnya tujuannya biar keren. Nah masuk SMA kelas 2, saya udah mulai fokus di bahasa Inggris. Ini Ustadz Mufti juga mengajarkan saya bahasa Inggris ya. Sampai waktu sanawiyah saya pernah dikasih nilai rapor sama Ustadz Mufti 100 bahasa Inggris. Itu sama Ustadz Mufti itu yang berkesan bahwa wah saya mampu nih kan. Bukan nilainya ya, tapi apresiasinya. Ya saya lihat, wah saya diapresiasi, saya bisa nilai 100 di bahasa Inggris bagian pembicara atau speakingnya. Dan itulah yang membuat saya makin percaya diri. Jadi kalau kalian ada mau temannya ngomong bahasa Inggris, dong kalah bahasa Inggris. Enggak, orang yang berpikir seperti itu adalah orang yang mundur pemikirannya. Itu masih ada kamus Inggris atau udah nggak ada? Udah nggak ada ya. Jadi kalian harus biasain ya, gitu. Nah, dari kelas 1, kelas 2 saya benar-benar berusaha memperdalam bahasa Inggris. Kelas 3, orang lain sibuk masuk PTN, saya juga sebenarnya di drive juga untuk masuk ke PTN. Jadi saya masuk PTN dia, saya apply ke Munbaku Show. Itu beasiswa Jepang. Waktu itu saya ngambil ya gaya-gayaan ya, saya masuk di Teknik Nuklir Tokyo University. Terus saya satu lagi ngambil di Turki Burslar, itu beasiswa S1 di Turki. Saya ngambil di Istanbul University jurusan International Business. Alhamdulillahnya dua-duanya dapat. Nah, ini tapi ya, you need to be the best version of yourself tuh di sini. Dan ingat ini ada satu pelajaran. Jadi ketika saya mau memutuskan kuliah di luar negeri, orang tua saya yang ayah itu bilang, janganlah, biasa orang Sunda ya, bapak di sekolah, bapak udah tua, gitu, udah di Indonesia aja, udah masuk Unpad, kan, masuk Unpad, saya maunya ITB, gitu kan, secara nilai kayaknya saya masuk, karena kan ada undangan dan jalur tulis ya, kayaknya masuk. Tapi karena orang tua meminta untuk masuk Unpad, udah pada akhirnya saya masuk Unpad. Dan dalam hati, by the way, dari keterima di Jepang sama di Turki. Jadi kalau misalkan memang nggak mau juga itu saya tinggal pindah. Ternyata orang tua saya bilang nggak boleh keluar negeri. Dan pupuslah harapan saya untuk bisa masuk ke Jepang dan Turki. Tapi ternyata dengan taat ke orang tua nih ya sedih ya. Ya udah suatu saat saya jalan-jalan ke sana, saya ingin mengunjungi kampus yang dulu seharusnya saya sekolah di sana. Dan alhamdulillah udah kesampaian. Mau Turki maupun Jepang, gitu kan. Nah, udahlah S1 saya masuk di perguruan tinggi dan alhamdulillahnya masuk 4, gitu kan. Karena memang ya dimudahkan ya. Ternyata di pesantren itu kan pelajarannya banyak ya. Berapa pelajaran sekarang? Berapa? 24. Mantap.
waktu saya kayaknya waktu masih 36 apa 32 gitu. Kalian udah sedikit sudah dia itu udah lebih aman lah itu. Karena mungkin kita terbiasa banyak belajar, ya gaya ya. Teman-teman saya dari PPI 3 yang rankingnya 20, 23, 25 masuk ke SMA pasti 3 besar. Karena masuk ke SMA cuma catatan pelajaran, bukan nyuruh ke SMA ya, bukan. Maksudnya kita terbiasa dibebani dengan jumlah mata pelajaran yang sangat banyak gitu. Nah, saya lanjut nih ya ceritanya. Nah, sampai S1 beres, alhamdulillah cukup memuaskan gitu kan. Ini buat nurut sama orang tua ya. Jadi kalian kalau sekarang memiliki hubungan yang kurang baik, sok pasean dengan orang tua. Itu. Nah, ini dengan saya sekali lagi ini ya, cowok-cowok, akang-akang, teteh-teteh. Sekali lagi, buat kalian yang memiliki hubungan kurang baik sama orang tua yang namanya pasean mah jengkolot, biasa ya, iya nggak? Ya. Tapi jangan dibiasain gitu kan. Coba mulai dari sekarang, setidaknya kalian minta maaf. Ini penting ya untuk tujuan karir kalian ke depan. Kalian minta maaf. Ya udah, kalau gengsi mah gak usah minta maaf, itu dalam hati aja. Tapi kalian langsung aja berubah. Setidaknya satu, sopan. Kalau ditanya siapa namanya? Siapa? Silani. Oke. Silani misalkan, atau dipanggil sama orang tuanya gitu kan. Ih, naon sih? Baru aja, gitu kan? Baru aja disuruh ini. Nah, di situ kalian harus mulai perbaiki dan minta doa. Man, Pak, abi teh asa bego, abi teh asa belet, abi teh asa males, abi teh asa pemalu di depan orang lain buat ngomong, gitu kan? Minta doa sekecil apapun. Gak usah, misalkan ada ranking di masa terlalu jauh untuk digapai, misalkan kayak si dia, misalkan gitu ya. Yes. Ya, asal minta perubahan aja, jangan ya. Nah, minta aja, kalian minta, doakan aku Silani bisa jadi misalkan pengen jalan-jalan keluar negeri, misalkan gitu kan, suatu saat nanti cek hidungan mungkin pasti responnya seperti itu mungkin. Tapi dalam hati orang tua nggak bakal ada orang tua yang nggak bakal ngedoain. Bener nggak? Nah, kalian harus mulai yakin di situ. Kalau misalkan saya ngerasa dulu ini otak saya terasa belet gitu kan. Saya lihat apa ternyata hubungan saya sama orang tua kurang baik dalam artian kayak disuruh tahu sih gitu. Menit capek gitu kan, baru nyuri itu dan sebagainya. Jadi ingat ya, tim satu nih ya, minta dulu doa orang. Tips kedua, kalian mau ngapain? Mau belajar bahasa Inggris, mau keluar negeri. Sekarang internet banyak kan? Siapa yang nggak punya akses internet? Saya tanya, siapa yang nggak punya akses internet? Coba yang nggak punya akses internet. Ayo, yang nggak punya akses internet siapa? Nggak ada kan? Mulai nih ya, searching itu sesuatu yang berharga untuk apa sih BTSY ini? Untuk Mobile Legends ya. Saya nggak bilang salah ya, silahkan. Tapi berporsi ya. Jadi kalau misalkan sekarang ini deh, saya pengen ke Jepang, saya pengen keluar negeri misalkan gitu ya. Harus kayak gimana nih keluar negeri itu, misalkan kalian tahu nggak tiket pesawat ke Singapura berapa? 600.000. Bulan Desember nanti 2024 cuma 324.000. Bukan seperti maksudnya kenapa kalian datang ke Singapura misalkan? Kita melihat ada universitas bagus tuh, SNU, Singapura National University, terbaik keempat se Asia Tenggara, terbaik ke-6 di dunia. Ya kan kita harus ke situ kan ya. Maksudnya ke situ dalam artian pola pikirnya gitu. Gak terbatas untuk di Indonesia aja. Banyak hal-hal yang sebenarnya bisa kalian explore. Saya tuh pengen belajar bahasa Arab misalkan gitu kan. Internetnya banyaknya di bahasa Arab. Biar FYP-nya di TikTok itu enggak BTS terus, enggak
game terus ya. Jadi kalian perbarui algoritmanya biar lebih bagus. Nah, teman-teman semua, ini akang-akang, teteh-teteh semua, dengan adanya beasiswa seperti ini, saya dan akang-akang yang lain yang tergabung di beasiswa alumni ini, ada commission board-nya, ada divisi-divisinya. Kita berharap mulai dari sekarang kita ingin memberikan manfaat untuk dari alumni untuk pesantren. Dan saya juga berharap teman-teman semua di sini kelak nanti setelah lulus masih tetap dan selalu ingat ke PPI 3 Pamungkus. Jadi di sini ada kita, ada alumni-alumni yang sudah terjaring gitu kan. Once kalian perlu informasi beasiswa, perlu informasi pekerjaan, perlu informasi apapun dan sebagainya, just call us aja, asli. Jadi bisa sharing ya. Nanti kalau misalnya mau ada kegiatan-kegiatan biasanya barengan GUG, alumni-alumni biasanya diundang. Nah di situ kalian bisa ikut. Nah itu yang utama berorganisasi ya, bisa dekat dengan networking yang lain. Ya mungkin kalian teman-temannya ini lagi, nah mungkin nanti akan bertambah. Gitu.